Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah segmentasi ini akan semakin menggali dan menambah pemahaman kita bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kami persilakan, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin yang akan dijawab oleh Ustadz Jumahrudin. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita tentang seorang anak dari seorang gubernur yang hanyut di sungai ya. Bagaimana sebagai orang tua ya tentunya pasti merasa kehilangan yang mendalam, sedih. Tapi dengan pencerahan dari Ustadz, mohon pencerahannya seperti apa, sikap daripada orang yang terkena musibah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali. Silakan Ustaz Jumar. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertama tentu kita ikut berbelasungkawa kepada siapapun yang kehilangan buah hati, kehilangan orang-orang yang dicintai. Nabi SAW bersabda Pak dalam sebuah hadis, "Idza mata waladu bni Adam." Apabila meninggal anak seorang hamba, qala Allahu lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, "Aqabattum walada abdi?" Apakah engkau mencabut anak hambaku? Lalu malaikat maut ini mengatakan, "Na'am." Lalu yang menarik kalimat berikut ini yang Allah tanyakan kepada para malaikat, "Aqabattum samrata fuadihi." Wah, ini kalimat yang luar biasa. Apakah kalian mencabut buah hati anak hambaku? Buah hati. Jadi Allah menyebutkan dengan buah hati. Samra fuad, anak itu. Itu menunjukkan bahwa Allah tahu perasaan dari seorang ayah atau seorang ibu yang kehilangan. Sampai Allah menggunakan kata, apakah kalian mencabut buah hati anak hambaku, buah hati, subhanallah. Lalu na'am kata malaikat. Lalu Allah berkata lagi kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Yang dikatakan oleh hambamu, ya Allah kata malaikat, hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah kepada malaikat ini? Wahai malaikat, bangunlah untuk hambaku itu rumah di surga. Dan namakanlah rumah di surga itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Jadi yang perlu dikatakan oleh seorang hamba yang kehilangan anak tadi, obat yang manjur. Saya katakan obat yang diracik oleh Allah dan pasti manjur. Yang pertama kita memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita memuji Allah bukan karena pemberiannya. Kita memuji Allah karena Allah, bukan karena pemberiannya. Allah terpuji saat dia memberi dan Allah terpuji saat dia mengambil. Bukankah di Al-Fatihah walaupun kita sedang berduka Al-Fatihahnya enggak ganti, tetap kita mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Semua orang yang tertimpa musibah tetap Al-Fatihahnya Alhamdulillah. Ya Allah, engkau terpuji saat engkau memberikan kesehatan kepadaku. Engkau terpuji saat engkau memberikan sakit kepadaku. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, innalillah. Kita mengatakan ya Allah, memang milikmu. Wa ilaihi rajiun, kembali padamu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang kepada dia karena dia adalah anakku ya Allah. Aku sedih karena dia adalah anakku. Kata Allah, engkau sedih karena dia anakmu. Tapi jika dia adalah anakmu, dia adalah milikku. Siapa yang lebih berhak? Mana yang lebih dekat hubungannya? Aku dengan dia atau engkau? Engkau ya Allah. Tapi aku cinta padanya. Aku sayang pada dia karena dia adalah anakku, karena dia adalah adikku. Jika engkau menyayangi dia karena dia adalah anakmu,
maka aku pasti lebih menyayanginya karena dia adalah milikku. Yang terakhir Mas Agung, kalau kita mendapatkan musibah itu, menangislah. Karena kapan kita menangis kalau bukan saat itu. Tapi jangan pernah mengatakan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena tangis, karena rasa sedih itu diberikan agar kita merasakannya. Rasakanlah, sedihlah, menangislah. Tetapi mulut ini tidak berhak untuk mengatakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz Jumarudin. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ais yang akan dijawab oleh Kiai Haji Idrus Romli. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz memberikan pencerahan kepada kami yang hadir di sini. Belum lama ini Indonesia sudah ketinggalan, sudah tertinggal kena musibah dengan putranya Bapak Gubernur Bandung. Beliau sekarang ini sedang berduka cita, Pak. Apalagi beliau, kita sebagai manusia sangat sakit hati itu. Seorang ibu ditinggal putranya, seorang ayah ditinggal putranya, para keluarganya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, yang meninggal itu sudah sekian hari, bahkan baru ada kabar hari ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk itu, apakah keluarga beliau ataupun almarhum termasuk mati syahid atau bagaimana itu, Pak? Ya. Baik. Ya, saya mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ais. Silakan Kiai Haji Idrus Romli yang akan menjawabnya. Terima kasih ya. Kata para ulama di dalam kitab-kitab hadis, termasuk orang yang mati syahid adalah mautul ghurbah. Mati di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, dari tempat dia dilahirkan. Jadi bagi ibu-ibu yang tinggalnya di Bogor di perumahan, kadang-kadang ia merantau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau dari Sumatera, Kalimantan. Kalau sakit mau meninggal jangan balik ke kampung kelahiran. Mengapa? Kalau balik ke kampung kelahiran rugi. Karena ada sebuah hadis di dalam kitab-kitab hadis ya. Ada seseorang yang lahir di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Rasulullah bersabda, coba ini meninggal di luar tempat kelahirannya lebih baik orang ini. Para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Mammata fi ghairi maulidihi." Siapa yang meninggal di luar tempat kelahirannya, maka akan diukur kisah baina maulidihi wa baina makadi mautihi buq'atun minal jannah. Akan diukur sejauh dari tempat kelahirannya sampai tempat kematiannya itu lahan di surga. Berdasarkan hadis ini juga hadis lain kata para ulama, mautul ghurbah itu syahadah. Mati di luar tempat kelahiran itu termasuk mati syahid. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mati syahid ini apakah hanya orang yang meninggal di peperangan? Kata beliau, kalau mati syahid hanya orang yang meninggal di peperangan, umat saya yang mati syahid sedikit. Padahal umat saya yang mati syahid banyak. Apa diantaranya? Mautul ghurbah. Nah ini banyak ya saudara-saudara kita. Kadang kerja ke Malaysia, kerja ke Hong Kong, meninggal di sana. Atau kadang-kadang orang lahir di sini, kerja ke Kalimantan, ke Sumatera, lalu bikin rumah di sana sampai meninggal. Itu lebih bagus daripada ketika sakit balik kampung lalu meninggal di kampung. Mengapa? Gak jadi lahannya yang diukur untuk dia di surga, gak jadi itu, karena balik lagi itu.
insya Allah termasuk mati syahid. Karena dia mati dalam keadaan terasing dari tempat kelahirannya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan mati syahid oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, Kiai mungkin bisa dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Selain juga jauh dari tempat kelahiran, ada hadis yang menjelaskan ada orang tenggelam kemudian ketika melahirkan dia meninggal dan lain sebagainya, Kiai. Orang mati syahid itu ada dua macam. Ada orang mati syahid di dunia. Artinya ketika di dunia dia dihukumi mati syahid. Yaitu ya orang yang mati di medan peperangan. Dan peperangan belum usai memang di situ. Perang dengan orang kafir itu namanya mati syahid dunia. Kalau dia ikhlas, perangnya karena Allah, maka dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Ada orang mati syahid akhirat. Di dunia gak dihukumi mati syahid. Mengapa gak dihukumi mati syahid? Dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan seperti biasa. Tapi pahalanya mati syahid. Apa? Seperti orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam ya gharik, orang yang mati dianiaya oleh orang lain, kemudian orang yang mati di tempat terasing dari kampung halamannya, itu mati syahid juga. Itu macam-macam mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid karena ta'un, karena wabah. Ya mungkin kemarin saudara kita karena COVID ya. Itu syahidnya COVID, syahidnya corona. Mungkin mati syahid juga itu. Karena kalau wabah memang termasuk mati syahid. Jadi mati syahid ini banyak sekali sebenarnya. Termasuk orang yang meninggal ketika menuntut ilmu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke sini tujuannya menimba ilmu. Mau pulang dari sini habis ini kok meninggal, mati syahid ini. Ada yang ingin mati syahid sekarang? Nggak ya? Pulang aja lah kapan-kapan gitu, jangan sekarang. Nah, Ustadz Jumarudin mungkin masih ada waktu bisa ditegaskan lagi bahwa yang mendapatkan kategori atau istilahnya tempat mati syahid tadi, level mati syahid adalah orang-orang yang beriman, bukan yang tidak beriman. Bagaimana, Ustadz? Iya, ya tentu tidak disebut mati syahid orang-orang yang tidak beriman. Karena syarat standar orang itu disebut mati syahid adalah memang dia standar minimalnya dia melakukan kewajiban Islam. Bahwa dia rukun iman, rukun Islamnya dilakukan. Sehingga dia layak disebut mati syahid. Syahid itu adalah dia disaksikan, dihadiri oleh malaikat ketika matinya. Itu makna syahid, mengapa orang mati syahid. Berarti orang ini saking mulianya, ya, saking baiknya meninggalnya, maka sampai malaikat itu menghadiri. Maka dari kata syahadah, asyhadu aku bersaksi, syahid artinya menyaksikan, jadi disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki standar minimal tadi yang wajib, maka tidak akan disebut dengan mati syahid. Meskipun dia tenggelam, meskipun dia melahirkan, tapi sholat enggak. Ya kan, kita tahu amal yang pertama kali dihisap adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, yang lain ikut bagus. Sama persis dengan orang mati hari Jumat misalkan. Artis ada nggak yang matinya hari Jumat? Iya kan? Jadi semua kemuliaan hanya akan semulia orangnya. Saya ulang lagi. Abu Jahal matinya di mana? Di mana? Di daerah yang terbaik, Mekah. Orang-orang kafir dulu matinya di sekitar Mekah, tanah haram. Tapi apakah mereka kemudian disebut husnul khotimah? Waktu terbaik, keadaan terbaik, tempat terbaik hanya akan menjadi baik ketika orang-orang itu adalah baik. Maka tidak ada guna tempat yang baik, keadaan yang baik bagi orang-orang yang tidak baik. Masya Allah. Gitu. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.